Pernah nggak sih kamu lihat sepetak tanah kosong atau ladang yang hijau terus mikir, kira-kira bisa jadi bisnis apa ya di sini? Nah, selamat datang. Di sini kita akan bongkar tuntas cara-cara praktis untuk menemukan ide bisnis yang cemerlang di dunia agribisnis. Punya mimpi jadi pengusaha agribisnis itu keren banget. Tapi, seringnya kita malah mandek di gerbang paling depan. Mentok di satu pertanyaan simpel tapi susah banget. Mau bisnis apa ya? Kalau kamu lagi ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian kok. Dan kita di sini bakal cari solusinya bareng-bareng. Oke, biar nggak bingung lagi, kita bakal bahas 5 cara jitu nih. Mulai dari ngatasin kebuntuan di awal, terus mengubah hobi jadi cuan, berinovasi pakai metode ATM, jadi pahlawan yang bisa mecahin masalah, dan yang paling penting, soal mentalitas seorang pendiri bisnis. Yuk kita mulai dari yang pertama, rintangan yang paling sering banget bikin orang mundur. Merasa buntu. Aduh, aku nggak punya ide. Rasanya familiar banget kan? Tapi kabar baiknya, ide bisnis itu sebenarnya kayak rumput liar. Tumbuh di mana-mana. Kita cuma perlu tahu cara ngelihatnya. Nah, ini dia kuncinya. Jadi, masalahnya tuh bukan karena idenya nggak ada, tapi seringkali karena kita nggak tahu caranya mencari ide itu. Mencari ide itu sebuah skill loh, bukan cuma nunggu wangsit. Dan skill inilah yang bakal kita asah bareng-bareng sekarang. Oke, metode pertama. Dan ini mungkin yang paling seru. Coba deh, mulai dari apa yang kamu suka. Dari hobi kamu. Kenapa? Karena kalau kita ngerjain sesuatu yang bener-bener kita cintai, wah energinya tuh kayak nggak ada habisnya. Ini bisa jadi fondasi bisnis yang kuat banget. Prosesnya simple banget tapi nampol. Pertama, ya tadi, mulai dari yang kamu suka. Kedua, coba intip keluar. Ada nggak sih pasarnya buat hobi kamu itu? Ada yang mau bayar nggak? Nah, yang ketiga, ini yang penting. Kasih sentuhan khas kamu. Biar pasarnya udah ramai sekalipun, pasti selalu ada celah buat sesuatu yang beda dan otentik. Coba bayangin ya, kamu hobi banget nih hidroponik di balkon rumah. Tiap pagi panen daun mint, basil, seger-seger semua. Ternyata kafe di dekat rumahmu tuh pusing nyari pemasok herbs yang fresh. Klik, disitulah hobi kamu ketemu sama duit. Simple kan? Nah, strategi kedua ini buat kamu yang mungkin lagi mikir, kayaknya semua ide bagus udah diambil orang deh. Eits, tunggu dulu. Kamu nggak perlu kok nemuin sesuatu yang bener-bener baru dari nol. Cukup pakai jurus sakti ATM. Amati, tiru, dan yang paling penting, modifikasi. Kuncinya itu inovasi, bukan invensi. Gimana tuh caranya? Gampang. Pertama, amati. Kamu jadi detektif dulu. Liatin bisnis-bisnis yang udah jalan dan sukses. Kedua, tiru. Coba contek deh apa sih yang bikin mereka laku, tapi bukan jiplak mentah-mentah ya. Nah, yang paling krusial, ketiga, modifikasi. Disinilah kamu jadi senimannya. Kasih sentuhan unik kamu sendiri, entah itu kemasannya, pelayanannya, atau mungkin varian produknya. Contohnya gini deh, ini keren banget. Di mana-mana kan ada kios buah. Nah, itu yang kita amati. Konsep jualan buah segar, oke, itu yang kita tiru. Terus, gimana kalau kita modifikasi? Kita ubah jadi jus bar atau smoothie bar yang modern, yang instagramable buat anak-anak muda? Wah, itu bisa jadi beda banget kan ceritanya? Oke, sekarang kita masuk ke cara yang bisa melahirkan bisnis-bisnis raksasa. Kuncinya, stop nyari ide. Loh, kok gitu? Iya, mulai sekarang, coba deh cari masalah. Soalnya, bisnis paling hebat itu bukan soal produk keren, tapi soal solusi jitu buat masalah yang bener-bener ada. Nih, kita ambil contoh masalah nyata banget di agribisnis. Kalau lagi panen raya, petani harusnya happy dong. Tapi kenyataannya sering banget malah sedih. Kenapa? Karena hasil panennya membeludak, harganya jatuh, dan akhirnya bertonton hasil tani kebuang sia-sia. Ini tuh bukan cuma masalah, ini tuh kayak teriakan minta tolong. Nah, dari masalah tadi, kira-kira solusinya apa ya? Disinilah ide bisnis kamu muncul. Mungkin kamu bisa bikin layanan langganan sayuran yang bentuknya kurang sempurna, tapi tetap enak dan lebih murah. Atau bikin usaha pengolahan kecil-kecilan buat mengubah surplus buah jadi selai atau keripik premium. Atau kenapa nggak bikin aplikasi simple yang nyambungin petani langsung ke dapur restoran? Tuh kan, setiap masalah itu sebetulnya adalah bibit peluang. Dan yang terakhir, semua metode tadi itu cuma alat. Alat secanggih apapun nggak akan jalan tanpa mesin. Dan mesinnya itu ada di dalam diri kamu. Bahan bakarnya ada dua, kreativitas dan keberanian. Inilah bedanya antara orang yang cuma mimpi sama orang yang beneran membangun sesuatu.
Ngomongin kreativitas, jangan langsung mikir harus jago gambar atau nyanyi ya. Bukan. Di bisnis, kreativitas itu soal nyambung-nyambungin hal yang kelihatannya nggak nyambung. Kayak, drone bisa nggak ya buat mantau kesehatan tanaman cabai? Atau limbah ampas kopi bisa jadi media tanam jamur nggak ya? Latih terus otot kreativitasmu dengan banyak baca, ngobrol sama orang baru, dan jangan pernah berhenti bertanya, gimana kalau? Dan ini dia, bagian yang paling penting. Keberanian. Serius, kamu bisa punya ide paling brilian sedunia, tapi kalau nggak berani melangkah, ya ide itu cuma bakal jadi angan-angan aja. Anggap aja keberanian itu modal kamu juga, sama pentingnya kayak duit di bank. Takut gagal? Wajar. Anggap aja kalaupun nanti gagal, itu bukan rugi, tapi itu ongkos buat bayar uang sekolah jadi pengusaha. Jadi kita udah bongkar bareng-bareng ya cara nemuin ide. Bisa dari hobi, dari metode ATM, sampai dari cari masalah di sekitar kita. Pertanyaannya sekarang udah ganti nih. Bukan lagi di mana cari ide, tapi dari semua peluang yang ada di depan mata kamu, ide agribisnis mana yang mau kamu wujudkan? Jawabannya ada di tangan kamu.